Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rusmaida dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Sebabnya mengenai konsep networking model, TCP/IP model yang memiliki beberapa layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan terakhir physical layer. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan terakhir OSI layer model. Konsep networking model. Networking model sangat identik sekali dengan jaringan komputer. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Before open networking model exists, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Nah, salah satu contohnya pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya yang bernama SNA. Merupakan singkatan dari Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki networking tersendiri, timbullah masalah atau kesulitan. Kemudian datanglah open networking model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menyebarkannya antar vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. OSI model dibuat oleh Lembaga International Organization for Standardization, dan TCP/IP dibuat oleh Lembaga Department of Defense atau DoD. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang beda network itu, bisa saling komunikasi. Setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Yang ini ya. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh servis dari application layer itu diantaranya seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita akan mengakses suatu web server. Ketika pengguna melakukan request suatu website, maka nanti si website server akan reply request tersebut. Ini balasan requestnya terdiri dari HTTP reader. Dalam HTTP reader ada banyak sekali informasi. Ada 200 OK yang artinya berhasil dan ada 404 not found yang artinya gagal. Transport layer.
Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer, yaitu sebagai metode transfer data. Untuk transport layer, terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Untuk perbedaannya atau ingin melihat informasi lebih detail, kalian bisa searching ke Google. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, pada bagian transport layer, HTTP header dan data yang dimasukkan tersebut akan ditambahkan dengan TCP header. Selanjutnya, networking layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh saja, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yakni addressing dan routing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, sedangkan routing bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, physical layer tersebut mendefinisikan cabling pada satu jaringan komputer. Jadi istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Sedangkan decapsulation itu perubahan agar menjadi data lagi. Seperti ini prosesnya. Proses encapsulation dimulai dari data, kemudian menjadi TCP, kemudian IP, dan menjadi data link. Sedangkan decapsulation itu sebaliknya, dimulai dari data link, menjadi IP, kemudian TCP, dan menjadi data kembali. OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI, yaitu 1. Application layer yang memiliki kode L7PDU, 2. Presentation layer L6PDU, 3. Session layer L5PDU, 4. Transport layer yaitu L4PDU, 5. Network layer yaitu L3PDU, 6. Data link layer yaitu L2PDU, dan terakhir 7. Physical layer yaitu bit. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Dimulai dari 1 sampai 4. Dan upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, dimulai dari 5 sampai 7. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.